Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atikotul Maula, NIM 7211419081 dari akuntansi A 2019. Kali ini akan menjelaskan mengenai materi sistem informasi manajemen mengenai proyek 5, yaitu formulir pembelian buku web atau HTML. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan. Mengenai kasus kali ini, mengambil contoh membuat formulir untuk membeli buku mata kuliah sistem informasi. Formulir ini akan mewakili 5 teknik yang paling umum untuk mencatat informasi dari sebuah web. Formulir halaman web yang telah selesai bisa ditunjukkan oleh gambar yang ada di slide, yaitu akan menampilkan book purchase form seperti yang ditampilkan. Selanjutnya, untuk bagian-bagian formulir contoh itu ada 4. Yang pertama, menu file text untuk file name. Kemudian yang kedua ada menu drop down untuk what course are you taking. Kemudian yang ketiga ada teknik tombol radio untuk what type of book do you prefer. Kemudian yang keempat ada kotak check untuk what else would you like. Selanjutnya, untuk kode HTML contohnya sudah ditampilkan seperti ada di slide, seperti itu. Jadi ada pengkodingan untuk kode HTML-nya. Lanjut, untuk langkah pembuatannya, yang pertama, baris 13 dan 17 adalah perintah-perintah yang menangkap input untuk nama dan alamat email pengguna. Kemudian baris ke-20 hanya memasukkan baris kosong ke dalam formulir. Lalu baris ke-23 dan 29 menunjukkan bagaimana pilihan-pilihan ditentukan. Siswa melihat judul-judul mata kuliah, misalnya Introduction to MIS, Introduction to Visual Basic, dan System Analysis and Design. Ketika siswa memilih salah satu pilihan ini, formulir akan mengirimkan nilai yang terkait dengan pilihan tersebut. Lalu nama file pilihan tercantum pada perintah selection, tetapi nilai yang terkait dengan file tersebut dihasilkan oleh perintah option. Selanjutnya, bagian dari formulir menanyakan apakah siswa tersebut lebih menyukai buku besar atau used atau baru atau new. Lalu selanjutnya, langkah pembuatan pada baris ke-33. Perhatikan file value pada baris ke-33. Ketika lingkaran sebelum kata use dipilih, formulir tersebut memberikan nilai U pada file prefer. Kata checked pada baris ke-33 menyebabkan halaman web untuk memilih pilihan use dari awal. Kemudian baris 39 dan 41 membuat kotak cek pada contoh untuk membeli catatan kuliah dan slide presentasi. Jika siswa ingin membeli catatan kuliah atau studi note, maka file notes akan memiliki nilai yes. Jika file ini tidak dipilih, maka komputer tidak akan memberikan nilai pada notes. Selanjutnya, baris ke-43 dan 45 meminta komentar tambahan dari siswa. Lalu perintah submit pada baris ke-49 menampilkan submit value to be processed. Selanjutnya, perintah reset pada baris ke-47 menampilkan frase reset value, don't stop submit. Pembahasan selanjutnya mengenai menyimpan contoh. Untuk menyimpan contoh, caranya dengan file disimpan dalam bentuk .htm seperti contohnya book.htm. Kemudian jenis file yang dipilih yaitu save as type, haruslah all files dengan pengkodean harus diset ke ANSI. Lalu melihat halaman web, caranya dengan bukalah browser web dan pilihlah perintah file diikuti subperintah open. Ketikkan nama file atau browse untuk mencari, kemudian klik OK. Selanjutnya halaman web Anda akan muncul di browser. Seperti itu penjelasan mengenai proyek ke-5. Selanjutnya masuk ke proyek ke-6, yaitu mengenai dasar-dasar spreadsheet. Langsung saja masuk ke materinya. Pengenalan yang pertama, spreadsheet adalah program pengolah angka yang memiliki kelebihan, yaitu dapat digunakan untuk memberikan kapabilitas sistem informasi yang cukup rumit bagi perusahaan. Oleh karena itu, tampilan lembar kerja sebaiknya berbentuk formulir yang membantu pembuatan keputusan. Pada kali ini, contoh yang akan digunakan yaitu membuat sebuah faktur atau invoice.
Untuk contoh tampilan fakturnya sudah ditampilkan yang ada di slide. Sheet pertama itu lembar data faktur, kemudian sheet kedua yaitu lembar data diskon. Selanjutnya masuk ke langkah pembuatannya. Yang pertama, bukalah program Microsoft Excel, kemudian beri nama invoice pada sheet 1 dan diskon pada sheet 2. Kemudian tujuan dari lembar diskon sendiri itu untuk menentukan jumlah 2 unit harga yang menentukan persentase diskon. Jika jumlah harga unit lebih besar atau sama dengan $100, maka diskonnya adalah 15%. Jika jumlah harga unit lebih besar atau sama dengan $50, maka diskonnya adalah 10%. Selanjutnya untuk langkahnya, blok kolom A sampai G. Kemudian pilih perintah format diikuti perintah kolom dan width. Ketika sudah muncul dialog box, maka isi dengan angka 13 untuk mengatur lebar kolom. Kemudian sel A1 memiliki entry invoice dan sel B3 sampai dengan B7 terisi kata item, chair, table, lamp, dan pillow. Itu merupakan barang-barangnya. Kemudian harga satuan dimasukkan pada sel selanjutnya yaitu sel C3 dan sampai dengan sel 7. Lalu masukkan kata diskon pada sel D3. Selanjutnya masukkan unit ke dalam sel E3 sampai dengan E7. Untuk F3 yaitu extended price dan F10 itu amount due, G8 itu total dan G10 itu debt. Selanjutnya, format sel D4 sampai dengan D7 sebagai persentase tanpa desimal. Lalu total pada nilai-nilai pada amount due harus berbentuk mata uang dengan 2 desimal. Rumus untuk D4 sendiri menggunakan rumus if seperti yang ditampilkan di slide, maka rumusnya bisa disalin seperti itu dan diketikkan ada di Excel. Kemudian harga keseluruhannya yaitu harga per unit dikalikan dengan 1 dikurangi diskon dikalikan dengan jumlah unit yang dibeli. Untuk sel G11 itu menggunakan now, G12 menggunakan G11 plus 30, kemudian G13 G11 plus 60, terus sel F11 menggunakan F8 dan sel F12 menggunakan F8 dikali atau menggunakan bintang 1,01. Lalu sel F13 itu sama dengan F8 bintang 1,03. Untuk langkah-langkahnya bisa langsung diterapkan di Excel agar bisa menampilkan invoice yang kita gunakan. Selanjutnya langkah-langkah untuk menyimpan contoh. Yang pertama, sebaiknya menyimpan contoh Anda sebagai example P6. Untuk sarannya menggunakan file bernama example P6. Lalu, untuk Excel sendiri akan secara otomatis menambahkan ekstensi .xls kepada nama file atau biasanya disebut dengan Excel workbook. Demikian penjelasan mengenai proyek 5 dan proyek 6 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.